Halo semua, perkenalkan saya Ivana Menggunis dari Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk dan operasi aljabar. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan, pastinya teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Bagaimana cara menyelesaikan operasi aljabar? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Nah, lewat video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bentuk dan operasi aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan serta pemecahan masalah dengan menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menjanjikan suatu masalah matematika dengan simbol dan huruf. Bentuk aljabar ini terdiri dari konstanta atau nilai tetap dan variabel atau nilai peubah melalui operasi aljabar. Beberapa contoh dari bentuk aljabar adalah 2A, 4A ditambah 5, 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 6, dan masih banyak lagi bentuk aljabar lainnya. Dalam materi bentuk dan operasi aljabar ini ada yang namanya rumus persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan permasalahan ke dalam bentuk matematika dengan menggunakan tanda sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Contohnya ketika kita memiliki soal cerita yaitu diketahui jumlah pensil milik Ani dan Budi sebanyak 10 buah. Jika pensil milik Ani sebanyak 4 buah, maka berapakah jumlah pensil milik Budi? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah soal cerita ke dalam bentuk aljabar dengan cara memisalkan pensil Ani sebagai variabel X dan pensil Budi sebagai variabel Y. Maka ditemukan persamaan X ditambah Y sama dengan 10, di mana X bernilai 4. Kemudian kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan sehingga menjadi 4 ditambah Y sama dengan 10. Karena yang akan kita cari adalah variabel Y, maka kita kurangkan kedua ruas dengan 4 sehingga ditemukan Y sama dengan 10 kurang 4, maka hasil dari nilai Y adalah 6. Selanjutnya ada variabel atau peubah. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaannya. Variabel umumnya disimbolkan dengan huruf Latin. Misalnya pada persamaan 7x ditambah 5y dikurang z sama dengan 0, pada persamaan ini terdapat 3 variabel yaitu variabel x, y, dan z. Selanjutnya ada koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Kemudian ada konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Ciri-ciri paling umum suatu konstanta adalah tidak terikat oleh suatu variabel. Kemudian ada eksponen atau pangkat. Pada persamaan Y sama dengan 9x kuadrat, pada persamaan ini pangkat variabel X adalah 2. Kemudian ada derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat oleh suatu variabel. Kemudian ada suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen pada suatu bentuk aljabar. Suku-suku dalam aljabar dibedakan menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel pangkat yang sama. Sedangkan suku tak sejenis adalah suku-suku yang tidak memiliki variabel yang sama. Bentuk aljabar hampir sama dengan operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Penggunaan aljabar ini dapat dilihat pada latihan soal yang akan kita bahas. Saat ini kita akan masuk pada latihan soal. Di sini terdapat 3 soal yang akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama,
bentuk sederhana dari 4x ditambah 12y dikurang 10z dikurang 8x ditambah 5y dikurang 7z adalah. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah mengelompokkan variabel dengan suku sejenis. (4x) dikurang 8x ditambah 12y ditambah 5y dikurang 10z dikurang 7z. Kemudian kita jumlahkan variabel dengan suku yang sejenis. Maka ditemukan hasil minus 4x ditambah 17y dikurang 17z. Inilah hasil dari soal yang pertama. Kemudian pada soal yang kedua, hasil dari 2 dikali 4x dikurang 5 dikurang 5x ditambah 7. Masih sama dengan soal yang pertama, yaitu kita kalikan terlebih dahulu koefisien 2 dengan 4x dikurang 5. 2 dikali 4x adalah 8x, 2 dikali minus 5 adalah minus 10, kemudian kita tuliskan kembali minus 5x ditambah 7, minus 5x ditambah 7. Kemudian kita kelompokkan variabel dengan suku sejenis. 8x dikurang 5x dikurang 10 ditambah 7. Kemudian kita jumlahkan variabel dengan suku yang sejenis menjadi 3x dikurang 3. Inilah hasil yang ditemukan pada soal yang kedua. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu hasil dari 2x kurang 2 dikali dengan x ditambah 5 adalah. Pertama, kita harus mengalihkan 2x kurang 2 dengan x tambah 5 dengan cara kali pelangi. 2x dikali x, 2x dikali 5, minus 2 dikali x, minus 2 dikali 5. Maka hasil yang kita temukan adalah 2x kuadrat ditambah 10x dikurang 2x dikurang 10. Kemudian kita jumlahkan koefisien dengan variabel yang sama. Maka kita temukan 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 10. Inilah hasil yang ditemukan pada soal nomor 3. Sekian dari pembahasan dan latihan soal pada kesempatan kali ini. Terima kasih.